teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Pernah gak sih kita ngedengar sebuah kalimat yang sangat bijaksana? Dia mengatakan begini nih, berhati-hatilah dengan apa yang kamu tanam, karena apa yang kita tanam suatu hari kita akan tuai hasilnya. Coba, sekarang kalau kamu sering atau bahkan pernah baru-baru ini mendengarkan kalimat seperti itu, kalau secara jujur dari dalam hatimu yang terdalam, diri kamu ngerasa nggak kalimat itu 100% benar atau jangan-jangan malah mohon maaf nih, kalimat itu salah mas, tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Apakah diri kamu setuju bahwa apa yang kita tanam itu akan sesuai dengan apa yang kita tuai? Kalau memang benar, kenapa ya kok belakangan ini sepertinya pernah terjadi gitu loh dalam hidup kita. Kita jadi orang baik, kita jadi orang yang berusaha terbaik, tapi kok hasilnya justru jelek. Padahal saya nanamnya yang baik loh. Kenapa ya? Itu seru tuh. Yuk kita bahas, ini menarik dan sangat masuk akal. Kalau saya seandainya ditanya oleh sahabat saya, bro, lu percaya gak sih kalau dalam hidup itu kita akan mendapatkan apa yang kita tanam? Jujur ya, maaf sebelumnya, saya bilang saya tidak percaya. Loh, mas, bentar mas. Mas Arya sendiri kan pernah bilang di banyak video Pagar Kehidupan gitu loh, bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita tanam mas. Mas Aryan yang bilang kok, banyak videonya. Kok sekarang Mas Aryan bilang gak percaya atau gak setuju? Ini gimana mas? Gini, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, sekarang coba kita buka mata lebar-lebar yuk. Kita buka mata deh. Nggak usah terpengaruh teori kiri atau teori kanan. Kita lihat ke depan. Emangnya benar ya, setiap orang baik itu akan mendapatkan balasan yang baik? Jawab. Emangnya betul ya, setiap perbuatan yang baik pasti akan berbalas baik juga? Betul apa tidak? Kalau kita membuka mata lebar-lebar, secara apa adanya, kita akan menjawab, iya ya mas, bener loh mas Aryan ini. Nggak selamanya gitu mas. Saya tuh udah jadi orang baik mas, tapi kok hasilnya gini-gini aja. Atau mungkin kita pernah ngeliat punya temen orangnya baik, tapi kok maaf ya, nasibnya kalah bagusnya dibandingkan temen yang tidak baik-baik banget gitu loh dari perilakunya. Kok bisa gitu ya mas? Berarti hidup ini gak adil dong. Nah, ini dia nih. Ini yang gak pernah diajarin di sekolah, apalagi di kampus. Sebuah ilmu yang sebenarnya penting banget, bahkan bisa dibilang ibarat bangunan nih, ini merupakan betonnya. Kalau gak ada ini, maaf, hidup kita hancur lebur. Sekarang langsung aja. Mas Aryan tadi gak setuju kalau kita akan memuai atau akan menuai apa yang kita tanam. Betul. Kalau gitu Mas Aryan bisa nggak kasih penjelasan bagaimana hal yang paling benar kalau memang itu keliru? Gini. Bukan masalah apa yang kita tanam dalam hidup teman-teman yang sebenarnya bisa merubah hidup kita. Bukan. Sekali lagi saya ulangi, bukan masalah apa yang kita tanam dalam hidup yang bisa membuat hidup kita berubah. Bukan. Yang akan merubah hidup kita adalah bagaimana cara kita menanam amal-amal tersebut. Ini loh, sebuah hal yang sebenarnya sederhana banget kan, tapi walaupun hal ini sederhana teman-teman, ini paling penting. Sayangnya nggak ada tuh, mohon maaf, pihak-pihak di luar sana yang berani mengajarkan kita hal sederhana ini. Kita nih nggak cuma nanam kebaikan doang untuk bisa mendapatkan kebaikan. Enggak, mohon maaf, tidak seperti itu faktanya. Kenyataannya banyak loh orang yang baik di luar sana tetap dapat hal yang nggak baik juga. Maaf, tapi itu bener. Yang harus kita perhatikan bukan apa yang kita tanam doang, tapi bagaimana sih cara kita menanam amal-amal baik tersebut, hal-hal baik tersebut. Nah, dari sini diri kamu sebagai sahabat saya udah ketampar nih. Waduh, mas, bener juga nih.
Kok saya baru denger nih kalimat seperti ini nih? Mas, tolong jelasin kepada kita. Maksud Mas Aryan tuh gimana? Bagaimana ceritanya? Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menanam. Itu bedanya apa Mas dengan apa yang kita tanam? Gini bedanya. Dengerin baik-baik, tolong disimak karena ini penting dan daging banget. Gini, saya kasih perumpamaan supaya kamu lebih nangkep dan jelas ya atas apa yang saya jelaskan. Kasih perumpamannya, ceritanya kamu punya sebuah tanah, punya sebuah ladang deh. Nah, pada suatu saat kamu punya benih nih. Benihnya adalah benih buah durian. Betul? Kamu pengen sebagai orang yang pengen banget jualan durian gitu ya. Pengen dong setiap benih ini menghasilkan buah durian yang ranum-ranum, yang bagus-bagus. Wajar. Pada suatu ketika, tiba-tiba ada sebuah musibah teman-teman. Apa itu? Buah yang udah capek-capek kamu tanam benihnya, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Apa itu Mas? Buahnya tumbuh sih, tapi ternyata tidak semuanya tumbuh dengan baik. Ada yang tumbuhnya, mohon maaf, cacat. Sama seperti hidup kita nggak? Kita pengen jadi orang selalu mendapatkan balasan yang terbaik dari apa yang kita lakukan sebagai orang baik, benar? Diri kamu udah jadi orang setia. Diri kamu udah jadi orang yang mungkin alhamdulillah puji Tuhannya gemar berbagi, gemar berderma, bersedekah, bagus. Diri kamu bahkan sudah banyak berkorban nih, nolongin keluarga mungkin, orang tua mungkin, orang-orang di sekitar kita mungkin. Bahkan diri kita sebenarnya gak pengen balasan apa-apa, cuma pengen dihargai gitu ya. Tapi kok kita gak dapet tuh itu semua. Sampai akhirnya kita kecewa. Sama gak kayak tadi? Kita nanamnya durian. Pengen dapet durian yang terbaik. Yang tumbuh duriannya mohon maaf tidak sesuai harapan. Kira-kira kalau menurut kamu, apa yang harus kita lakukan dengan buah durian tadi? Pikirin. Apa yang harus kita lakukan? Kalau secara jujur apa adanya, sebagai manusia biasa, biasanya diri kita diajarin, betul, kita langsung buang tuh buah. Kita anggap sebagai buah yang gagal. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan membuang buah yang gagal tumbuh sempurna tadi, masalah kita beres? Apakah dengan cara kita tidak memikirkan perbuatan buruk orang yang tadi itu loh? Nah, mereka itu perbuatannya nyakitin kita hanya dengan kita tidak mikirin, semuanya beres? Nggak beres. Rasa sakit hatinya udah terjadi, luka batinnya udah terjadi, nggak bisa beres dengan hanya tidak memikirkan mereka, dengan membuang mereka, nggak bisa. Terus kita harus ngapain Mas? Nah ini, balik ke perkataan saya tadi. Yang jadi permasalahan dalam hidup kita bukan hanya apa yang kita tanam, tapi bagaimana cara kita menanam. Setuju? Caranya adalah sebelum kita menanam benih, perbaiki dulu harapan-harapan kita. Saya ulangi ya, sebelum kita menanam benih, perbaiki dulu harapan-harapan kita. Sama seperti kita jadi orang baik harus, tapi harapannya diperbaiki dulu dong. Sadar nggak yang membuat kita kecewa itu apa? Betul, yang membuat kita kecewa adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, betul? Seandainya diri kita, kalau berbuat baik contohnya, apapun perbuatan baiknya, kemudian harapannya kita jadikan harapan yang betul-betul sesuai dengan kenyataan, kita masih sedih gak? Nggak sedih. Orang sesuai kenyataan kok. Nah, itu maksud saya. Saya perjelas supaya kamu jadi lebih nangkep. Anggap aja ceritanya kamu punya hubungan asmara nih. Diri kamu pengen jadi orang yang setia. Udah jadi orang setia. Jujur, ketika diri kamu contohnya jadi orang setia dalam sebuah hubungan asmara, apa yang kamu harapkan? Benar, kamu paling tidak berharap pasanganmu pun juga setia, betul? Nah sadar nggak? Mohon maaf ya, sadar atau tidak itu harapan yang nggak masuk akal. Loh mas, nggak masuk akal tuh gimana toh? Ya masuk akal dong mas.
Masa saya nggak boleh berharap pasangan saya setia? Enggak. Coba, apakah kita bisa ngatur perilaku orang? Bisa nggak? Coba jawab. Bisakah kita mengatur perilaku orang? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti betul dong perkataan saya, ketika kita berharap orang berperilaku seperti yang kita mau, berarti yang tidak masuk akal bukannya dia, tapi kita. Mas, maaf nih mas, kalau gitu ya saya kecewa mulu dong mas. Loh, iya dong mas, ya otomatis kalau kita jadi orang baik, pengen dapat balasan yang baik juga, kan manusiawi mas, betul. Lah terus kalau kita nggak boleh berharap dibalas baik juga, terus kita harus berharap apa? Berharaplah agar segala sesuatu yang terjadi adalah segala sesuatu yang sesuai dengan yang terbaik untuk kamu. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Saya bukan orang yang so alim di sini. Saya pun ilmu agamanya masih rendah dibandingkan kamu. Tapi izinkan saya sebagai sahabat kamu dengan penuh kerendahan hati mengatakan, tidak ada hal sia-sia yang terjadi dalam hidup kamu. Saya ulangi perkataan saya. Sesungguhnya tidak ada hal yang sia-sia terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kamu sebagai sahabat saya. Sadar gak? Diri kita mungkin pernah diselingkuhin. Diri kita mungkin pernah ditipu sampai kehilangan banyak uang. Diri kita mungkin pernah ditusuk dari belakang sama teman kerja kita sendiri yang menjilat bos-bos sampai akhirnya dia naik pangkat. Walaupun dia mungkin lebih malas dari kita. Nggak enak rasanya, nggak enak. Tapi coba, bukankah kita butuh itu semua untuk naik level? Butuh nggak? Loh, coba saya tanya. Kalau seandainya semua dalam hidup ini berjalan seperti yang kita mau 1000%, apakah kamu yakin hidup kamu bahagia? Tahu dari mana? Nonton film yang sama terus aja bosen? Kenapa kita bisa bosan nonton film yang sama terus? Karena udah bisa ketebak hasilnya, betul? Iya nggak? Coba deh, sekarang kamu nonton film yang udah kamu tontonlah sampai 30 kali. Lama-lama bosan juga. Kenapa? Udah bisa ketebak. Lah kalau film aja bikin bosen, apalagi hidup kita, teman-teman. Sadar gak sih? Lah ini maksud saya. Sebelum kita berbuat baik, pakai pola pikir di kepala kita bahwa saya nih berbuat baik bukan untuk dibalas baik juga. Apapun yang terjadi abis ini, itulah yang terbaik untuk saya. Kenapa? Karena saya percaya tidak ada hal yang sia-sia terjadi dalam hidup saya. Saya butuh itu semua. Wah mas, maaf loh ya mas ya. Ini mah perkataan para motivator doang nih kayak begini mas. Loh kenapa? Ya iyalah. Emang sih ngomong gampang mas, tapi kalau ngerasain mah sakit. Loh gini teman-teman. Mungkin kamu belum baca buku saya. Tapi saya kasih tahu lagi ya. Saya tuh bisa di titik ini karena banyak mengalami hal yang menyakitkan di masa lalu yang kamu gak tahu. Itu aja. Kalau seandainya dari dulu saya happy terus, pagar kehidupan gak mungkin ada. Gak akan mungkin sampai 1 juta subscriber, 100.000 subscriber, 10.000 aja belum tentu. Bener. Jadi pegang deh perkataan saya. Mungkin diri kamu sekarang sedang sakit, sedang kecewa, sedang jatuh, tapi pegang perkataan saya. Perbaiki niat kamu. Berbuat baiklah terus, tapi kecilkan harapan kamu dan katakan dengan suara lantang, apapun yang terjadi setelah ini, itu yang saya terima sebagai pelajaran hidup saya. Saya percaya Tuhan, saya maju terus. Kalau yang muslim, saya percaya dengan Tuhan, bismillah, maju terus. Itu namanya orang beriman. Yuk, maju lagi. Kalau saya bisa di titik ini karena hal-hal yang nyakitin di masa lalu, kamu pun bisa. Maju terus. Ada saya sebagai sahabat kamu setiap hari di samping kamu. Maju terus ya. Diri kamu pasti akan bahagia di waktu yang tepat. Pegang ucapan saya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving.
Bye-bye.